Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Bima Prasetyo, NIM 610141900 dari PJKRB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini di video ini saya mau mempresentasikan mengenai apa aja sih sarana dan prasarana dalam olahraga renang prestasi. Nah, olahraga renang prestasi ini olahraga renang yang mengutamakan kecepatan ya. Jadi seperti renang gaya kupu-kupu yang 100 meter, 200, 400, dan selebihnya, renang crawl, renang gaya punggung, renang gaya dada, atau renang campuran. Nah, di dalam sebuah olahraga pasti memiliki organisasi yang mengkoordinir semuanya kan. Nah, organisasinya pada renang yaitu PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, organisasi PRSI tersebut terbentuk pada tanggal 21 Maret tahun 1951 di Jakarta, di mana ketua pertamanya yaitu Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Sekarang kita masuk ke prasarana yang pertama, yaitu prasarana dalam cabang olahraga renang prestasi adalah kolam renang. Kolam renang ini terbagi menjadi dua standar, yaitu ada standar nasional dan juga standar internasional. Bedanya apa sih antara standar nasional dan internasional? Nah, sebenarnya antara panjang, lebar, dan suhunya itu masih sama. Dan juga lintasnya itu juga sama-sama 8. Namun yang membedakan hanyalah kedalaman. Di mana kolam nasional biasanya memiliki standar kedalaman hanya 2 meter, sedangkan untuk yang internasional memiliki kedalaman 3 meter. Namun jika dilihat secara fisik, biasanya kolam renang yang memiliki standar nasional terletak di outdoor, sedangkan yang berstandar internasional letaknya di indoor, dan dibedakan seperti pada standar internasional itu pasti ada bench penonton, di mana perubahan besar pasti akan dilakukan di sana. Jika kolam nasional itu biasanya digunakan untuk anak-anak di bawah umur yang masih berlaga, namun masih tingkat nasional atau kabupaten atau nasional atau provinsi seperti itu. Nah, untuk contoh visual dari kolam renang standar nasional, kita lihat video berikut. Nah, saya terlihat kan ada bench penonton namun hanya sedikit, biasanya untuk pelatih atau orang yang ingin ganti baju saja. Dan juga papan startnya masih sederhana, dan juga letaknya juga di outdoor. Nah, jadi kolam standar nasional ini biasanya hanya digunakan untuk latihan bagi anak-anak yang masih belum mengikuti perlombaan internasional, dan juga bisa menjadi kolam rekreasi untuk berolahraga seperti biasa saja. Nah, kemudian, ini adalah gambaran kolam renang yang memiliki standar internasional. Nah, di kolam renang internasional ini terdapat bench yang sangat banyak sekali, dan juga letaknya juga di indoor, dan di sana digunakan hanya untuk para atlet-atlet khusus saja atau atlet yang mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Jadi lebih eksklusif seperti itu. Nah, tingkat kedalaman 3 meter sama. Kemudian untuk sarananya, sarannya itu ada 6, itu start block, lintasan, pengukur waktu, pakaian renang, kacamata renang, dan top renang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah start block, di mana start block ini digunakan bagi para perenang pada awal mula untuk masuk ke air atau pada start. Ada standarnya seperti digambar di atas tersebut, bisa dilihat. Dan juga tinggi start block itu antara 0,5 sampai 0,75 meter dari permukaan air. Sedangkan ukurannya adalah 0,5 kali 0,5. Jadi bentuknya persegi ya teman-teman. Dan juga itu ada lapisan
anti licinnya supaya pada saat si perenang siap-siap untuk melakukan tolakan dan masuk ke dalam air dapat membuat perenang menjadi seimbang dan tidak terpleset. Kemudian ini kan bisa dilihat ini start blocknya itu miring dan kemiringan itu tidak boleh melebihi dari 10 derajat. Setiap balok start terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan pistol start dan sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika perenang meloncat dari start block. Jadi di sana itu ada jenis sensor yang terletak pada bagian papan dan juga bagian bawahnya. Di bagian atasnya itu sensor saat perenang melompat memasuki air di mana waktu dimulai, dan juga nanti untuk sensor yang bawah itu ketika perenang selesai dan menyentuh bagian sensor tersebut agar waktu tercatat dengan spesifik dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah lintasan, di mana lebar lintasan paling sedikit 2,5 meter. Jadi antar garis lintasan itu lebarnya paling sedikit 2,5 meter ya. Dan juga jarak paling sedikitnya ada 0,2 meter di luar lintasan pertama dan lintasan terakhir. Maksudnya itu bagian paling pinggir itu masih bisa dikasih jarak. Kalau misalnya kolam renangnya agak kurang standar mungkin. Tapi kalau kolam yang memiliki standar pasti pas. Jika masing-masing lintasan dipisahkan dengan tali lintasan. Tali lintasan terdiri dari rangkaian pelampung berukuran kecil pada seutas tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan. Nah, di lintasan ini, di garis itu melakukan pelampung yang dimana fungsinya agar perenang dapat berenang lurus sesuai dengan jalurnya dan juga dapat memecah gelombang, karena mungkin ketika perenang melakukan gerakan renang pasti kan airnya tidak tenang, kemudian bisa dipecahkan gelombangnya menggunakan pelampung-pelampung tersebut. Dan yang ketiga adalah pengukur waktu. Pengukur waktu yang telah saya sebutkan tadi pada start block itu melakukan hampir disebut sebuah alat ya, sebuah rangkaian. Nah, letaknya itu di bagian dinding pada bawah start block start. Maksudnya start block itu di start block dan bawahnya pada kita start itu ada papan untuk melakukan pengukuran waktu. Nah, dalam perlombaan internasional atau perlombaan yang penting, papan sentuh pengukur waktu otomatis dipasang di kedua sisi dinding kolam. Tebal papan sentuh ini tebalnya 1 cm aja, jadi tipis. Kemudian perenang mencatatkan waktunya di papan sentuh sewaktu pembalikan dan finish. Jadi setiap misal ada renang kelasnya 100 meter, berarti kan 1, 2. Berarti di tembok yang sana udah terhitung waktu dia 50 meter berapa, kemudian waktu dia 100 meter juga terhitung. Jadi semuanya dicatat di waktu. Jadi kalau misalnya 400 meter ya tinggal bolak-balik aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 400 meter, dan juga waktu akhirnya juga terhitung secara sempurna. Kemudian ada juga pakaian renang. Pakaian renang di sini harus sesuai standar dan juga sesuai kenyamanan dari perenang tersebut. Kalau yang untuk laki-laki biasanya hanya berupa celana pendek, dan juga untuk perempuan menggunakan pakaian renang yang biasanya panjangnya bisa sepaha atau mungkin bisa di pangkal paha. Itu tergantung perenangnya. Nah, pakaian renang ini pasti dibuat agar membentuk bentuk tubuh dan juga ketat, agar penggunanya nyaman dan juga halangan untuk saat melakukan renang menjadi berkurang. Kemudian menggunakan kacamata renang. Kacamata renang digunakan karena mencegah iritasi pada mata yang disebabkan oleh air kolam renang. Air kolam renang biasanya mengandung klorin yang berfungsi untuk membunuh kuman dan menghentikan penyebaran kuman. Air pada kolam renang akan menjadi berbahaya ketika klorin bercampur dengan limbah tubuh, seperti urin, kotoran, keringat, sel kulit, dan produk perawatan tubuh. Jadi ketika kita berenang direkomendasikan untuk menggunakan kacamata renang. Itu baik untuk perlombaan ya. Karena juga perlombaan kan
kita permainan waktu dan juga berarti membutuhkan kecepatan yang tinggi. Jikalau mata kita tidak menggunakan kacamata renang, ditakutkan akan menyebabkan iritasi ketika melakukan manuver kecepatan tinggi dan juga akan mengganggu perolehan waktu nanti, sehingga agar lebih optimal menggunakan kacamata renang. Hal tersebut juga untuk meminimalisir untuk orang-orang yang mungkin udah nggak kuat waktu lomba atau kencing atau gimana. Ini kan membuat mata perih. Nah, karena itu ada klorin dicampur dengan limbah sel tubuh, jadi kemungkinan bisa membuat mata menjadi perih dan merah. Kemudian ada topi renang. Nah, topi renang ini sebenarnya itu uh, uh, sebagai tambahan aja ya, mungkin senyamannya para perenang. Tapi biasanya ini topi renang ini dipakai agar rambut tetap kering saat berenang dan juga untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh air renang yang mengandung klorin. Untuk melindungi kepala Anda saat berenang, karena banyak panas tubuh hilang melalui kepala. Jadi kalau kita waktu berenang kan itu juga menghilangkan lemak ya. Nah, biasanya itu penguapan paling besar itu berada di kepala. Jadi untuk mengurangi panas saja. Sama untuk menjaga rambut menerpa wajah Anda saat berenang dan mencegah rambut terjerat dalam tali kacamata renang Anda. Juga meningkatkan penampilan diri. Jadi kelihatan keren aja gitu kalau pakai topi renang. Tapi pakai topi renang juga membuat kita waktu berenang itu lebih enteng kepalanya. Jadi kayak berenang itu erat banget di sini. Jadi buat berenang itu enteng buat angkat kepalanya. Kalau semisal untuk gaya dada itu uh, sangat berfungsi karena kan waktu mengambil nafas kan harus secara vertikal ke atas dan mendongakkan kepala, jadi bisa sangat membantu untuk berenang. Oke, berikut tadi merupakan sarana dan prasarana yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata atau mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.